Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, mari kita update soal sepak bola nasional ya. Dimana yang pertama langsung saja ke menu utama kita, yaitu Miliano Jonathans yang sekarang sudah berada di Jakarta dan sudah menyelesaikan prosesnya sebagai WNI dan sudah menjalani sumpah WNI di kantor Kemenkumham tadi ya, sekitaran jam 2 siang. Jadi welcome untuk Miliano Jonathans, dan dia akan langsung bertolak ke Surabaya malam ini juga ya, sore ini juga. Dia akan langsung bertolak ke Surabaya untuk bergabung dengan tim, dan mungkin besok sudah mulai bisa latihan ya. Dan Miliano Jonathans sendiri sudah didaftarkan ya, bisa gue bilang sudah didaftarkan untuk pertandingan melawan Chinese Taipei dan juga Lebanon. Jadi kita lihat apakah Miliano akan langsung debut ya bersama timnas Indonesia. Jadi sekali lagi welcome untuk Miliano Jonathans. Menurut gue Miliano ini adalah salah satu pemain yang akan sangat melengkapi skuad timnas Indonesia. Kenapa? Karena kita tuh bener-bener selain Ragnar Oratmangun ya, kita tuh bener-bener nggak punya sayap yang luar biasa. Memang kita punya Egy, kita punya Witan, kita punya Marcelino ya, tapi I'm so sorry ya, untuk mereka-mereka ini levelnya masih sedikit belum cukup. Marcelino ini kan bukan winger, Marcelino ini kan attacking midfield ya, nggak bisa dia sebagai winger. Nah kita tuh bener-bener butuh winger yang bisa mendobrak. Nah makanya Miliano Jonathans ini adalah jawaban supaya gini, Ole Romani tidak bekerja sendirian, karena kasihan ngelihat Ole Romani dia selalu turun jauh ke belakang untuk bisa minta bola. Nah nanti Ole Romani bisa fokus untuk mencetak gol di depan, dan Miliano nanti yang akan muter-muter di belakangnya Romani ya. Jadi selamat ya, selamat datang untuk Miliano Jonathans. Dan Mauro Zylstra juga udah ikut latihan ya di Surabaya. Berarti dua pemain ini memang sudah dipersiapkan untuk FIFA Matchday di bulan ini. Welcome untuk keduanya. Dan satu nama lagi yang akan menjalani naturalisasi adalah Adrian Wibowo ya, yang sudah dipastikan lewat akun sosial medianya Los Angeles, klubnya ya, Los Angeles, dimana Adrian Wibowo katanya dipanggil ke timnas. Tapi kita nggak tahu timnas yang U23 atau timnas yang senior. Tapi untuk Adrian Wibowo, dia kan awalnya punya dua kewarganegaraan, tetapi kan dia harus memilih satu ya, karena usianya sudah lewat ya, dia harus memilih satu, dan dia sempat memilih untuk stay di sana. Dan makanya ketika dia masuk, dia tetap harus menjalani proses naturalisasi, meskipun ya dia ini naturalisasinya mudah, sama kayak Emil Audero. Emil Audero kan lahir di Indonesia, makanya proses naturalisasinya mudah, tidak perlu ada pembuktian bla 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 gitu ya, tidak perlu ada pembuktian. Nah begitupun dengan Adrian Wibowo, ini proses naturalisasinya sangat mudah, dia hanya tinggal menjalani sumpah WNI aja. Jadi untuk Adrian Wibowo juga selamat datang ya, dari Miliano Adrian Wibowo. Berarti ini stok depan jadi banyak banget ya. Tengahnya ini sekarang yang jadi PR. Kenapa? Karena HY sekarang sudah pindah ke Persib ya. Kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang jauh lebih lagi dari HY. Pelupesi juga sudah menurun. Ivar Jenner sedang mengalami cedera dan belum ada peningkatan signifikan dari karirnya Jenner. Jadi lapangan tengah ini kita butuh satu pemain yang ada di usia matang. Ya, ini kurang balance menurut gue lapangan tengah ini. Ya, butuh satu pemain lagi untuk yang umur 23, 24, 25, 26, 27 lah, sekitaran situ, untuk bisa membalancekan ya, bisa gue bilang membalancekan lini tengah, power di lini tengah gitu ya. Makanya gue berharap ada satu pemain lagi, yang pemain tengah yang bisa didatangkan kelasnya Eredivisie gitu kalau bisa ya. Atau ya mungkin salah satu pemain dari Itzes, Habner atau Kevin Dix mungkin bisa ditaruh di tengah. Kita lihat ya eksperimen apa yang akan dilakukan oleh Kluivert ya di tanggal 5 dan tanggal 9 nanti menghadapi Chinese Taipei dan Lebanon, karena kedua tim ini kan ada di bawah kita secara kualitas ya. Jadi harusnya sangat bisa gitu ya, harusnya sangat bisa untuk melakukan banyak sekali eksperimen dan meraih kemenangan. Yang paling penting ya, meraih kemenangan supaya FIFA ranking kita juga naik juga gitu ya. Oke, dan ada dua pemain yang masih belum bergabung, yaitu pertama Calvin Verdong dan yang kedua Mads Hilgers. Untuk Verdong dia udah pasti akan ikut karena
Verdong ini apa kan baru saja menyelesaikan perpindahannya ke Lille ya, ke Los Lille. Jadi gua nggak tahu dia akan datang menghadapi Taiwan atau dia mungkin hanya akan bermain melawan Lebanon ya. Tapi ya kalau gue boleh kasih inputan, mending dia nggak usah main ketika lawan Chinese Taipei, sehingga dia punya waktu recovery yang jauh lebih banyak. Nanti aja mainnya lawan Lebanon gitu kan, masih ada Dean James juga ya, Dean James juga sudah ada, jadi harusnya bisa ya. Ya Verdong jadi istirahat dulu lawan Chinese Taipei supaya ini aja, supaya nggak buru-buru gitu dia datang ke sininya, jadi supaya nggak usah buru-buru. Oke. Kemudian untuk Mads Hilgers, nah ini ada sedikit kabar kurang baik ya dari Mads Hilgers, di mana dia gagal untuk pindah ke Prancis ya, ke Brest. Karena kegagalannya itu, Hilgers harus mencari klub baru secepatnya. Dan ini membuat Hilgers kayaknya kalaupun dia datang mungkin akan telat ya. Ataupun ya dia juga bisa memilih untuk tidak datang sebenarnya. Jadi karena ini pertandingan uji coba kan. Jadi untuk Hilgers kan Eredivisie sudah selesai ya, udah tutup ya, Eredivisie itu kemarin udah tutup. Jadi kemungkinan besar Hilgers itu kalau ini ya paling ke mana, ke Belgia tutup, Turki ya, Turki kayaknya masih bisa deh. Intinya dia kayaknya bakal agak terlalu jauh ya, atau enggak dia juga bakal jadi camat gitu. Dia masih punya waktu sampai minggu depan, kurang lebih ya, minggu depan mungkin semua bursa transfer sudah ditutup ya. Dia juga masih punya kesempatan untuk pindah ke Arab. Hilgers ya masih punya kesempatan juga untuk pindah ke Arab, karena Arab masih buka transfer deadline-nya. Jadi kita lihat Hilgers ini akan kemana, apakah akan tetap di Eropa atau ke Asia. Tapi better ya, kalau gue pribadi better dia tuh ke Asia terus terang, bukan di Eropa. Karena di Eropa dia ini susah untuk gua ya, karena dia butuh liga yang jauh lebih tidak kompetitif gitu, untuk mengembalikan lagi sharpness-nya. Karena dia sharpness-nya ini lagi kurang banget, kepercayaan dirinya ini lagi kurang banget. Maka kalau dia stay di Eropa, gua rasa akan sedikit goyang ya, akan sedikit goyang. Makanya gue prefer dia ke Asia, tapi pinjam ya, jadi jangan sampai beli, dipinjamkan gitu ya. Jadi good luck ya untuk karirnya Hilgers ini mengalami turbulensi yang cukup parah ya di karirnya. Gue kira dia akan jadi andalan di Twente, ternyata di Twente juga dia sudah tidak terpakai. Tadinya mau dipinjamkan ke Telstar tapi tidak jadi juga, mau pindah ke Brest tapi udah telat juga. Jadi berarti kalau bicara transfer deadline, berarti dia ini agak kurang diminati berarti Hilgers ini. Makanya gue tuh sebenarnya prepare dia tuh kemarin, makanya gue bilang ya, ini Hilgers mending ke Oxford ya, mending ke Oxford beneran, daripada dia bener-bener kehilangan seluruh kekuatannya. Mending dia sedikit turun gitu ya. Sekarang dia kalau misalkan ke Arab atau ini kan turunnya jauh banget ya, dari Eredivisie ke Arab atau ke Jepang gitu kan, itu akan agak jauh ya levelnya. Jadi tapi lebih baik dia mendapatkan klub daripada nggak sama sekali. Makanya gue prefer dia ke Asia. Dia main terus daripada dia di Eropa mengalami turbulensi yang sama di karirnya. Jadi good luck untuk Hilgers di karirnya. Dan nggak ada lagi ya, ada kabar apa lagi ya, gue rasa udah nggak ada lagi. Pemain sudah berkumpul ya, 21 pemain tadi gue terakhir lihat, 21 pemain udah ikut latihan dan nanti akan disusul oleh pemain-pemain lainnya. Oke. Good luck untuk timnas Indonesia dan good luck untuk timnas U23 yang akan menjalani pertandingan pembuka di hari ini menghadapi Laos. Nanti gue akan live reaction ya teman-teman, akan live reaction. Kita lihat ya Indonesia bisa menang berapa kosong, karena ya gue yakin menang sih, nggak mungkin lah lawan Laos nggak menang gitu ya. Cuma berapa kosongnya gue nggak tahu. Dan kita akan melihat debut dari Dion Max ya. Dion Max akhirnya sudah bergabung, dan kita lihat juga ada Rafael Strike juga nih. Strike bisa nggak perform menghadapi tim yang di bawah level ya, kita lihat ya. Oke, itu aja guys. See you.